Halo Besti, halo Besti. Kembali lagi kita ke Nobar Kobar, nonton bareng, komen bareng ya. Di hari ini ya, gimana udah mendekati Lebaran, udah pada mulai berangkat pulang kampung, ngambil cuti, serunya. Semuanya yang lagi OTW di perjalanan pulang kampung, semoga selamat sampai tujuan ya. Hati-hati di jalan, jangan lupa istirahat. Kalau misalnya memang perjalanan yang melelahkan, jangan dipaksain ya. Pokoknya semuanya selamat sampai kampung, sehat-sehat dan kembali lagi beraktivitas nantinya tetap dalam keadaan sehat, walafiat, selamat semuanya sampai tujuan ya. Oke, hari ini gue mau ngebahas soal barang-barang yang memorable banget buat kita anak-anak 90-an. Kayaknya kalian semua pasti bakal tahu, sih ngalamin lah, pernah punya barang-barang ini. Kira-kira barang-barang apa aja sih yang mau kita kasih lihat ke kalian di sini? Wah, ini jam paling horor sih kalau gue bilangnya. Kalau buat anak 90-an ini jam horor. Gue nyebutnya jam horor karena jamnya ini kan emang pada zaman itu mah bagus-bagus aja ya. Kalau sekarang jamnya udah jadi jam vintage kan. Yang kalau setiap menunjukkan jam 12 malam pasti bandulnya bakal bunyi dang gitu. Serem banget. Kita tuh karena sering nonton film horor ya. Film horor tuh kan kalau keluar itu hantunya tuh jam 12 malam dan setiap bagian hantunya mau keluar tuh jamnya dulu yang disorot kan. Jamnya dulu yang disorot jam 12 tank gitu. Makanya kita selalu nyebutnya jam 12 tank gitu zaman dulu. Kalian masih nyebut gitu gak sih? Kalau jam berapa ya? Jam 12 tank ya gitu. Jam 12 tank itu gara-gara jam ini. Terus setiap jam ini bunyi gitu. Dang. Gue langsung dalam otak gue, wah ini hantu keluar nih gitu. Itu gara-gara film horor zaman dulu tuh selalu kayak gitu. Jadi di kepala kita terpatrinya adalah setiap jam ini bunyi menandakan hantu-hantu itu keluar. Lanjut. Oke, lanjut lagi. Ini adalah alat literan senyawa adalah alat ukur literan minyak, entah itu oli, entah itu minyak. Dulu tuh ada tukang minyak karena minyak itu salah satu kebutuhan utama juga buat ibu-ibu yang di rumahnya masih pakai kompor minyak. Jadi ada tukang minyak tuh lewat bodrigen minyak gitu. Lanjut lagi, ini adalah senter babeh. Nah dulu itu senter penting banget, setiap rumah itu harus punya senter karena takutnya mati lampu, minimal ada senter sama ada lilin. Lo harus tahu kenapa gue sebutnya senter babeh, karena ini senter buat engkong-engkong gitu loh. Jadi engkong gue punya senter kayak gini dan berat banget. Jujur li, senter ini tuh berat banget. Jadi kalau dipegang, karena baterainya dia itu bukan baterai yang kecil-kecil, baterainya baterai yang gede-gede. Jadi kenapa senter ini tuh berat? Udah gitu, senter ini kalau orang siskambling dulu ya, jaga pos ronda, pasti bawa senter. Setiap orang tuh senjatanya tuh bawa sarung sama bawa senter. Kalau dulu tuh masih kayak masyarakat tuh kayak ganti-gantian ngeronda. Lanjut lagi. Ini benda atau ini barang vintage banget karena kayaknya zaman sekarang orang-orang di rumahnya udah nggak ada kotak pos gini. Karena kebanyakan udah lebih ke paket COD ya, paket JNT, JNE, Shopee gitu. Udah nggak ada orang kirim-kiriman surat tuh udah nggak ada. Kalau sekarang pemberitahuan udah bisa lewat email, udah bisa lewat sosial media dan yang lainnya gitu. Hari itu juga nyampe pesannya. Kalau dulu tuh kebanyakan rumah pasti nyediain kotak pos yang siapa tahu gitu ada kerabat atau ada orang yang mau ngirim surat ke kita tuh nanti bapak posnya bisa masukin ke kotak pos ini. Kalau buat orang yang mau ngirim, misalnya gue nih mau kirim ke orang lain, terus ketemu nih si kotak pos Indonesia ini warna oranye pasti. Dimanapun itu kalian bisa taruh di situ, nggak harus ke kantor posnya, karena nanti petugas posnya bakal keliling buat ngambilin isi yang ada di dalamnya dan distribusiin lagi ke lokasi masing-masing. Nih, kode pos itu sampai sekarang sih ya, kita kalau mau ngirim apapun itu masih pakai kode pos. Tapi dulu tuh ada PO Box. Karena tuh dulu selain kode pos, kita kayak kode posnya sekian, itu kode pos tuh regional wilayah. Nah, kalau PO Box itu gue nggak tahu ya. PO Box tuh apaan? Coba dah kalian komen di kolom komentar kalau ada yang tahu PO Box tuh apa. Gue lupa banget. Antara lupa sama nggak tahu sih. Lanjut. Nah,
Lanjut, koran. Wah, ini koran zaman sekarang sih sebenarnya koran masih ada ya. Cuman kayaknya nggak semasif dulu. Kalau dulu tuh setiap hari semua orang update-nya tuh di koran. Kalau sekarang kita bangun tidur kita udah terupdate berita di sosial media. Kalau dulu tuh kita harus nyari koran. Karena dulu tuh masih banyak banget tuh tukang-tukang koran pinggir jalan yang emang semua koran dia punya yang terupdate di hari itu. Koran tuh ada koran berita, koran sport, koran HP gitu, ada banyak. Semua orang tuh butuh koran. Anak-anak aja punya majalahnya sendiri. Nih, kayak yang satu ini nih. Gimana? Kalian pasti punya banget memori sama majalah Bobo. Nah, ini sahabat Bobo adalah Facebooknya zaman dulu gen-gen milenial. Jadi kalau bapak ibunya kreatif gitu, mereka tuh suka banget nulis profile anak mereka gitu, terus dikirim ke majalah Bobo gitu, entah untuk mencari pertemanan baru. Orang zaman dulu tuh suka nge-share data pribadinya mereka sendiri ya, kayak misalnya dari nama, sekolah, alamat, nomor telepon rumah gitu. Gue sering baca tuh sahabat Bobo kayak gini, namanya siapa, sekolahnya di mana, umurnya berapa, ini alamatnya. Kalau kayak fungsinya tuh kayak kalau lo mau jadi sahabat, kita bertukar cerita, bertukar kabar lewat surat yang kayak gitu-gitu loh. Terus kita ngasih kode pos kita, nanti kayak ada sahabat Bobo yang ngirimin lo surat ke rumah. Wah ya salam kenal ya, bla bla bla. Terus kalian kayak bisa kopdar gitu loh. Zaman dulu tuh orang kayak dengan sengaja gitu untuk cari sahabat baru, kita kirim profile diri kita sendiri bahkan, atau anak kita buat jadi teman-teman, buat cari teman baru gitu, di share di majalah gadis. Dulu kan majalah gadis juga kayak gitu kan, profile kita, nama sekolah yang kayak gitu-gitu. Selain dapat teman baru, ini juga bisa jadi wadah buat kayak agensi gitu loh, cari-cari talent atau segala macam tuh bisa lewat majalah ini dan profile ini. Lanjut, kita masuk ke modern, yang dimana kalian dulu pernah punya Walkman nggak? Walkman, taran! Walkman, jujur gue punya dulu yang tipe stereo yang warna merah, cuma gue warna birunya. Dan gue pernah bawa, pokoknya kalau misalnya dulu study tour SD SMP, gue bawa kaset terus gue dengerin buat di perjalanan. Itu kayaknya udah cool banget lo diem aja ya kan, lagi study tour lo diem di dalam bis, teman-teman lo heboh, so lo cool aja dengerin Walkman. Semua anak 90-an gue yakin bohong kalau nggak punya. Kalian pasti punya Walkman. Lanjut, abis Walkman ya, tadi kan itu hiburan ya, Walkman. Nah kalau sekarang kita ke alat telekomunikasi. Dulu kalian ngalamin gak sih yang namanya pager? Tirit tirit, pagerku berbunyi, tirit tirit, begitu bunyinya. Jadi dulu ada alat komunikasi namanya pager. Pager tuh modelannya kayak gini nih. Dia itu fungsinya adalah mengirimkan kita kabar. Jadi kalau nggak salah ya, dia akan ngirimin kita teks, tapi kita harus punya nomor call centernya gitu loh. Terus kayak punya kodenya sendiri, kode pagernya sendiri. Jadi kita nelfon kontak call centernya, terus nyebutin kodenya. Ini seingat gue ya, terus nyebutin kodenya, terus si call centernya ngomong nanti kayak, iya pesannya apa ibu gitu. Terus nanti kita ngomong tuh pesannya, tolong sampaikan ya ke bapak ini kalau begini gitu. Oh ya terima kasih, nanti kita akan segera kirimkan pesan ini kepada nomor tujuan. Udah nih, tutup nih. Nah nanti di penerimanya, si penerima yang punya pagernya itu bakal bunyi tuh tadi, tirit tirit, pagerku berbunyi gitu. Nanti bakal bunyi, terus dia akan approve si pesan itu, dan nanti teksnya lewat tuh di layar. Teksnya tuh kayak muncul di layar iklan itu, kayak gitu cara masuk pesannya. Untuk memastikan kalau kita udah baca, kita kayak harus pencet apa gitu, mungkin pencet warna si hijaunya ini kali ya, buat oh ya confirm kita udah baca beritanya gitu. Karena kalau belum dibaca kayaknya dia bakal terus bunyi remind kita atau notice kita buat kita baca teksnya, pesannya gitu dari si pengirim pesan. Itu pager. Seru ya. Lanjut, ini game mainan anak 90-an ini banyak sebenarnya. Ada Nintendo, ada Sega. Yang gue tahu ya, ngalaminnya tuh Nintendo sama Sega.
Nah, PS juga salah satunya, cuma PS tuh udah kayak ke tahun 2000-an awal PS. Gue mau cerita sedikit soal PS ini. Jadi PS itu dulu gue punya PS1, masih bentuknya kotak. Kasetnya itu juga kaset-kaset udah tipis ya, kasetnya beda sama kaset Nintendo sama kaset Sega tuh dia beda. Jadi kalau PS tuh kasetnya kayak VCD gitu. Kita bisa main apapun. Dulu tuh gue seringnya kalau di PS tuh mainnya NASCAR Rumble, Drive, sama Crash Bandicoot yang lomba mobil-mobilan tuh, sama dia punya petualangannya sendiri, Crash Bandicoot. Itu gue sering banget mainin ketiga itulah. Sisanya main juga, tapi yang gue inget tuh favorit gue itu. Nah, ada mitos yang berkembang. Jadi si PS ini kan punya dalamnya kayak gini ya, buat naruh VCD-nya atau buat naruh kasetnya. Nah, di situ tuh ada matanya. Matanya katanya berfungsi sebagai lensa yang ngedetect si VCD-nya ini kalau misalnya VCD-nya lagi muter kan. Nah, si lensa ini katanya nggak boleh, matanya nggak boleh kita sentuh, karena kalau matanya kita sentuh bakal rusaknya rusak. Nah, gue bocil pada saat itu dikasih tahu kayak gitu, malah pengen gue lakuin gak sih? Ya kan? Kayak larangan itu kayak perintah gitu loh. Terus gue selalu ada keinginan ketika gue buka tuh cup VCD-nya, kayak pegang nih matanya nih, kayak harus pegang nih matanya nih. Gue mau tahu dia rusak apa enggak. Selalu kayak gitu. Selalu kayak tersuges buat pegang gitu. Suka gitu ya. Tapi gue nggak tahu. Sampai hari ini sih gue nggak pernah nyentuh matanya karena gue takut diomelin bapak gue ya kalau rusak. Jadi gue nggak pernah sentuh matanya, cuma penasaran aja. Nah, kalau kalian pernah nggak ada yang nyentuh mata PS ini dan beneran nggak sih dia rusak? Penasaran deh gue sampai sekarang. Lanjut lagi. Ini sekarang kita mau ke hiburan layar tancap. Sebelum bioskop ini murah meriah ya bisa kita tonton. Jadi dulu tuh layar tancap adalah salah satu kunci acara pesta rakyat yang bisa ngumpulin berbagai macam orang dari berbagai macam kalangan. Di antaranya tuh dulu hiburan rakyatnya ada dangdut, terus apa ya, layar tancap. Ini adalah salah satu yang bisa bikin warga atau orang-orang tuh berkumpul dalam satu tempat untuk ngelihat hiburan ini. Nah, dulu tuh layar tancap itu dimulai abis Isya seringnya. Terus film-film yang diputer tuh biasanya Warkop DKI, Susana, Berry Prima, kayak pendekar gitulah. Rada maleman dikit nih menjelang tengah malam itu udah mulai romansa yang berbau begitulah ya. Biasanya anak kecil kan udah pulang tuh, bapak ibunya deh pulang, udah selesai nih film Warkopnya, pulang, film Susananya udah selesai nih, jam 9, jam 10 gitu misalnya, udah balik, filmnya selesai. Nah, itu jam 12 ke atas biasanya udah mulai film-film romansa percintaan. Cemilannya dulu, jadi kalau kita nonton bioskop kan cemilannya popcorn udah pasti, sistagor ya kan udah pasti itu. Nah, kalau di layar tancap kita punya makanan khas, pasti abang-abang ini selalu ada. Tara, ada edamame, ada jagung rebus. Nggak cuma layar tancap doang sih, kalau ada dangdut, pokoknya acara-acara pasar malam sebenarnya bapak ini selalu ada. Dulu tuh euforianya kalau ada layar tancap, kita udah siap-siap bawa koran dari rumah buat alas duduk. Itu pasti setiap orang pasti bawa, atau tikar lah ya, pokoknya dia selalu bawa alas duduknya sendiri. Itu udah pasti dengan kesadaran sendiri. Terus dia akan jajanan ini, kacang rebus ini tuh buat temen nonton gitu, nonton sambil makan kacang. Seru banget ya layar tancap zaman dulu. Terus anginnya tuh sepoi-sepoi gitu, sepoi-sepoi angin malam. Kalau gerimis bubar, misbar. Lanjut lagi, ini benda juga yang vintage banget dan sekarang kayaknya udah nggak pernah dipakai, adalah mesin tik guys. Jadi dulu tuh belum banyak komputer gitu. Jadi orang-orang menggunakan mesin tik untuk ngetik atau menjadikan salah satu dokumen atau apalah itu yang formal sifatnya pakai mesin tik ini. Biasanya ditemui di beberapa kantor pemerintahan lah ya. Atau orang biasa juga kadang punya mesin tik ini. Yang paling bete kalau kita lagi ngetik cetak terus tangan kita kepleset tuh masuk ke jurang-jurang mesin tiknya. Wah, itu sakit banget asli. Aduh, sakit. Zaman sekarang orang udah fix nggak ada yang pakai mesin tik. Pun kalau punya kayaknya beruntung masih punya. Keren banget. Mesin tik ngalamin nggak kalian? Seru banget. Lanjut, semakin kesini kita semakin kesana ya. Adalah TV
Tadi layar tancap kan, khusus nonton film. Di TV juga sebenarnya bisa nonton film kalau misalnya siaran TV-nya itu muterin film-film ya. Nah dulu gue punya TV persis kayak gini. Dulu tuh masih sedikit saluran TV-nya. TV zaman gue tuh udah berwarna, cuman masih nggak HD aja tampilannya. Karena mah TV main tipis-tipisan, main lebar-lebaran layarnya ya, makin canggih. Lanjut lagi, abis TV semakin modern kita, nah telepon umum. Telepon umum tuh fungsinya adalah buat kalian nelfon orang. Saya zaman dulu tuh kan gak ada handphone, jadi kalau misalnya kalian lagi di luar mau telepon orang atau nelfon siapa, itu kalian bisa datang ke telepon umum ini. Gerai-gerainya kayak gini nih, gerai telepon umum udah pasti nih template-nya kayak gini. Ini kalau yang satuan. Ada yang emang kayak banyak gitu berderet gitu, jadi kayak halte telepon umum tuh di belakangnya tuh berjejer telepon umum banyak banget. Jarak berapa meter tuh suka ada telepon umum satu sendirian, ntar jarak berapa meter lagi ada lagi satu sendirian lagi gitu. Nah ini telepon umum ini adalah telepon koin. Jadi kita harus pakai koin, masukinnya, ntar masukin centing gitu. Berisik banget tuh pas koinnya jatuh ke bawah ke dalam mesin, cetang gitu, berisik. Terus gagangnya juga tuh yang warna hitam, gagangnya berat pol. Kalau koin yang nggak diterima sama si teleponnya, nanti dia bakal keluar lagi tuh. Keluar ada, jadi di bawah sininya tuh ada buat kembalian. Kalau misalnya uang kita 1.000 tapi nelponnya cuma 200 perak, nanti dia bakal keluar kembaliannya lewat yang ini. Kita tinggal masukin jari bisa ngambil koinnya. Kalian pasti kalau yang ngalamin telepon umum kebayang deh. Lanjut, abis telepon umum udah lebih modernnya lagi itu adalah wartel. Wartel itu sama modelnya kayak telepon umum, tapi kita bayarnya nggak pakai koin, dan dia tuh ada kayak wartel, warung telepon. Nah nanti kita nelfon tuh di situ, telepon ke dalam di ruangan gitu, nelfon, kita masukin nomor telepon tujuan kita, nanti ada layar di mana ngasih tahu argo kita. Argonya lu nelfon dalam 1 menit ini berapa. Jadi sekali ngangkat gagang telepon tuh udah 200 perak kena. 100 atau 200 perak lah baru ngangkat nih. Nah dia per menit tuh jalan argonya. Jadi kalau misalnya kita nelfon 3 menit, ya udah 100 perak kali 3 menit. Nah yang paling mahal itu adalah di wartel kalau lu nelfon antar interlokal, SLJJ gitu tuh ada tuh ke luar negeri atau keluar daerah. Sama kalau nelfon ke telepon nomor handphone. Dulu udah mulai ada handphone, jadi kalau lu telepon di wartel ke nomor handphone itu lumayan mahal. Karena kalau nggak salah itu sekali lu angkat telepon gitu, sebelum ngomong baru angkat masukin nomor tuh nut aja, baru nut nada sambung itu udah kena 1.000 perak atau 500 perak gitu, gue lupa. Jadi kalau dikali berapa menit, ya udah kali aja antara 500 perak sama 1.000 gitu tarifnya di setiap menitnya itu. Nah lanjut lagi. Nah ini kalau misalnya di rumah kalian itu udah ada telepon rumah yang berlangganan dari Telkom gitu. Itu setiap bulan Telkom bakal ngirimin kita buku kuning tebel banget. Buku kuning itu namanya Yellow Pages. Yellow Pages itu isinya, di dalam Yellow Pages itu ada informasi-informasi ya, ada nomor pemadam kebakaran, ada nomor rumah sakit terdekat, pokoknya nomor-nomor urgent yang bisa kita gunakan gitu kalau kita lagi urgent di rumah. Terus ada iklan juga, ada iklan pasang AC, iklan jual beli, ada jual beli mobil, apalah gitu. Jadi Yellow Pages ini selalu dikirim setiap bulannya dan selalu update nomor-nomornya gitu dari Telkom sendiri. Jadi kita selalu dapet tuh. Lanjut. Oke, ini adalah momen finally dari si finally-nya sendiri ketika alat komunikasi udah gampang dimiliki sama orang-orang. Jadi kita nggak perlu kirim-kiriman surat lagi, kirim-kiriman message lagi, pesan lagi lewat pager. Terus lo nggak perlu wartel. Ini gede banget handphonenya. Dan berat, karena beratnya itu dari mungkin selain baterainya kayak dalemannya tuh berat lah. Cuma lucunya itu warna-warni. Itu tuh warnanya eye-catching banget gitu buat dilihat dan seru banget buat anak ABG remaja yang pakai. Nah, ini awal mula orang-orang udah mulai punya alat telekomunikasi sendiri. Lanjut terus bergeser macem-macem nih, handphone makin banyak. Dari yang ada antena yang gede banget, terus udah mulai diminimalisir, kecil tapi tetap ada antenanya, terus makin kecil lagi diminimalisir, udah mulai nggak punya antena nih handphone-handphonenya. Dulu itu handphone, makin kecil handphone, itu makin mahal harganya. Lanjut lagi nih,
Udah mulai makin berkembang, handphone udah mulai ada kameranya, kalian bisa foto dari handphone ya kan. Dulu tuh kayak kalau punya handphone kamera, kita nyebutnya handphone kamera. Lu udah punya handphone kamera yang terbaru belum? Handphone kamera kalau punya tuh dulu kayaknya udah kaya banget nggak sih? Dari polyphonic, monophonic, pokoknya yang paling gongnya itu adalah handphone kamera. Kalau lu udah punya handphone kamera, itu berarti lu udah termasuk orang ada. Makin kesini kan setelah handphone kamera, lo bisa foto di handphone yang lewat kabel USB dan yang lain, Bluetooth, infrared gitu. Ngirim foto, ngirim lagu. Akhirnya yang sekarang terjadi adalah kita udah semakin maju, handphone udah nggak cuma kamera doang, tapi udah bisa internetan, dan semua yang kita omongin tadi tuh semua udah dirangkum jadi satu dalam satu handphone. Kita bisa lihat berita, kita bisa kirim-kiriman kabar, kirim-kiriman pesan, udah nggak pakai kotak pos lagi. Terus apa lagi? Pokoknya udah bener-bener diborong semua sama handphone zaman sekarang. Udah semakin canggih, udah semakin smart ya kan handphone. Bisa denger lagu juga, udah nggak di Walkman gitu. Udah dalam satu device udah lengkap semua, ada Walkman, ada kirim-kiriman kabar, ada game, ada telepon lah. Udah selengkap itu kalau zaman sekarang. Oke, jadi gitu Bes, barang-barang jadul yang populer di tahun 90-an yang pasti kalau kalian pakai, kalian juga punya kenangan masa kecil lah di barang-barang itu ya kan. Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Terima kasih. Sampai ketemu di next video. Bye bye.